Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayat Saputra dengan NIM 642123336. Pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan uji data primer menggunakan SPSS. Baik, yang pertama kita siapkan terlebih dahulu semua data yang diperlukan. Di sini saya menggunakan data primer dari responden yang sudah mengisi di Google Form sebelumnya. Saya buat tabulasi seperti ini agar memudahkan dalam pengerjaan nantinya. Kemudian kita juga membutuhkan aplikasi SPSS. Nah, untuk datanya sendiri, saya mempunyai 3 data dari ketiga variabel. Yang pertama ada literasi keuangan X1 dengan 5 butir pertanyaan atau item. Kemudian ada gaya hidup hedonisme X2 dengan 4 butir pertanyaan. Dan perilaku keuangan Y dengan 5 butir pertanyaan. Kita langsung saja ke SPSS, masuk ke bagian variable view. Untuk namanya di sini, kita tulis per variabel dengan per itemnya. Seperti ini. Untuk X1 item 1, X1 item 2, nah, jika sudah seperti ini, kita lihat pada bagian desimalnya, di sini masih 2, kita jadikan 0. Pada bagian label ini bisa kita isi dengan nama variabel yang kita ambil. Seperti contohnya di sini, untuk X1 yang saya ambil adalah literasi keuangan. Untuk bagian values bisa diisi dengan menggunakan skala Likert. Kita klik. Kemudian di sini ada value dan label. Untuk value-nya adalah nilai dari angka skala Likert-nya. Seperti 1 dengan label sangat tidak setuju. Kita bisa singkat saja. Untuk yang kedua itu tidak setuju. Ketiga adalah netral atau ragu-ragu. Yang keempat adalah setuju. Dan yang kelima adalah sangat setuju. Kemudian kita klik OK. Kita bisa copy saja. Untuk bagian total tidak perlu. Jika sudah seperti ini, kemudian kita masukkan data yang dari Excel tadi. Kita blok semua data. Kemudian kita copy. Kembali lagi ke aplikasi SPSS. Masuk ke data view. Di bagian sini kita paste. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke variable view. Pada bagian total di sini kita ubah menjadi scale. Hanya untuk bagian total. Nah, jadi untuk tampilannya nanti akan berubah seperti ini. Kita masuk ke menu Analyze, Descriptive Statistik, dan Frekuensi. Sini. Nah, untuk variabelnya kita pindahkan ke kolom sebelah kanan, dan untuk totalnya sendiri tetap berada di kolom kiri. Kita masuk ke chart.
Kemudian kita checklist histogram, lalu klik continue. Jika sudah, klik OK. Nah, ini adalah output untuk statistik frekuensi. Kemudian kita kembali lagi ke SPSS. Di data view, kita klik analyze, descriptive statistic. Kemudian kita pilih descriptive. Untuk bagian variabel ini, kita pindahkan total variabelnya. Biasanya di sini mean, standard deviation, minimum dan maksimum saja. Continue. Lalu kita klik OK. Ini adalah analisis statistik deskriptifnya. Kemudian kita akan menguji validitasnya. Caranya adalah ke menu Analyze, Correlate, Bivariate. Untuk itemnya ini semua kita pindahkan ke kolom sebelah kanan. Seperti ini. Tinggal kita klik OK. Ini adalah output untuk uji validitas. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Dasar pengambilan keputusan untuk uji validitas ada dua. Yang pertama, di sini membandingkan nilai R hitung dengan R tabel dengan syarat jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Dan jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka dinyatakan tidak valid. Nah, di sini ada R tabelnya. Karena sampel yang saya gunakan adalah 60, di signifikansi 5%, maka diperoleh R tabel sebesar 0,254. Kita lihat di sini untuk X1 item pertama memperoleh nilai R hitung sebesar 0,753. Artinya dia lebih besar dari R tabel yaitu 0,254, maka X1 item pertama ini bisa dinyatakan valid. Begitupun cara untuk menghitung semua validitas di semua item per variabel. Untuk yang kedua, kita bisa melihat nilai signifikansinya dengan syarat jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan valid, dan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan tidak valid. Untuk X1 item pertama, kita lihat di sini ada nilai signifikansinya sebesar 0,000. Artinya dia di bawah dari nilai signifikansi 0,05, yang artinya X1 item 1 dinyatakan valid. Cara tersebut berlaku juga untuk menghitung semua item per variabel. Kemudian kita masuk ke bagian menu. Kita ke menu Analyze, Scale, Reliability Analysis, kita klik. Nah, item yang kita masukkan hanya item variabelnya saja, tidak perlu memasukkan nilai totalnya.
Jika sudah seperti ini, kita masuk ke bagian statistik. Kita checklist item dan scale if item delete. Kemudian klik continue. Pastikan untuk modelnya sendiri di sini menggunakan alpha. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah output dari uji reliabilitas. Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner secara berulang. Nah, dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas yaitu menggunakan nilai Cronbach alpha. Lebih besar dari 0,6, maka dinyatakan item tersebut reliable. Di sini, reliability statistik dari 14 item memperoleh nilai Cronbach alpha sebesar 0,669. Artinya, ke-14 item tersebut di atas 0,6, yang berarti reliable. Kita masuk ke menu Analyze, Regression, kemudian Linear. Untuk dependen di sini kita isikan dengan Y-nya dan independen X. Kemudian kita ke plot. Histogram sama normal probability plot kita checklist. Kemudian continue. Kemudian kita ke menu save. Kita checklist unstandard decide di menu residual. Kemudian kita klik continue. Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, ini adalah output dari uji asumsi klasik histogram. Bentuknya sudah seperti lonceng, dan grafik batangnya ini semua sudah berada di dalam garis kurva, yang artinya telah lolos uji normalitas. Dibantu juga dengan grafik normal PP plot. Di sini bisa dilihat bulatannya mengikuti garis diagonal dan melingkar seperti ini, keluar masuk. Nah, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Untuk membuktikan hasil uji normal PP plot ini normal atau tidak, bisa diperkuat dengan menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov atau uji KS. Kita ke data view, kemudian ke menu Analyze, Non-Parametric Test. Kita pilih di sini Legacy Dialog, kemudian pilih One Sample TS. Kita pindahkan untuk variabel unstandardized residue ke kolom kanan. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah output dengan menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Uji KS itu menyatakan jika nilai signifikansi di atas 0,05. Dilihat di bagian nilai asumsi, nilainya sebesar 0,2, lebih besar dari 0,05. Maka data telah memenuhi asumsi normalitas. Kita masuk ke menu Analyze, Regression, kemudian ke Linear. Kita masuk ke menu Statistik. Kita uncentang untuk estimate dan model fit-nya. Kemudian kita centang bagian ini, covariance matrix.
dan Collinearity Diagnostic. Lalu kita klik continue. Kemudian kita ke menu plot. Kita centang juga untuk histogram dan normal probability. Kemudian continue. Lalu kita klik OK. Nah, di sini adalah output untuk uji multicollinearitas. Di sini sudah ada 3 variabel. Nah, nilai FIF itu harus lebih kecil dari 10 dan nilai toleransinya harus lebih besar dari 0,1. Kita bisa lihat di sini. Untuk literasi keuangan, nilai FIF-nya yaitu 1,112, artinya lebih kecil dari 10 dan memiliki nilai tolerans 0,899, artinya lebih besar dari 0,1. Begitupun dengan variabel gaya hidup hedonismenya. Dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat gejala multicollinearitas. Nah, yang pertama ini akan menggunakan grafik scatter plot. Kita masuk ke menu Analyze, Regression, Linear. Kita masuk ke menu Statistik. Kita uncentang saja covariance ini sama collinearity. Kemudian centang kembali model fit dan estimate. Lalu klik continue. Kemudian kita masuk ke menu plots. Di bagian scatter ini kita isi untuk Y-nya adalah Stressed. Kita pindahkan. Dan Y-nya Z-Pred. Jadi seperti ini. Kemudian kita klik continue. Lalu klik OK. Nah, ini adalah output untuk uji heteroskedastisitas menggunakan grafik scatter plot. Bisa dilihat di sini, titik-titik ini menyebar jauh dari sumbu X dan Y. Jadi bisa disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Kita masuk ke output sebelumnya. Kita cari koefisien di sini. Kemudian melihat regresi linear bergandanya itu di bagian unstandardized coefficient di sini untuk bagian B. Konstanta di sini bernilai positif sebesar 14,159 menunjukkan adanya pengaruh satu arah antara variabel terikat. Kemudian untuk nilai regresi literasi keuangan di sini positif juga bernilai 0,021 menunjukkan adanya pengaruh antara literasi keuangan terhadap perilaku keuangan. Begitupun dengan gaya hidup hedonisme. Yang pertama, kita uji signifikansi koefisien korelasi atau uji T. Kita tinggal masuk di output sebelumnya, kita cari di bagian koefisien. Untuk T-tabel sendiri bersebelahan dengan regresi linear berganda. Kita bisa lihat di bagian T sini. Yang kedua, kita akan uji signifikansi koefisien korelasi berganda atau uji F. Masih di output yang sama, kita tinggal klik ANOVA di sebelah sini. Nah, untuk nilainya sendiri bisa dilihat di bagian sini. Masih di output yang tadi, kita klik saja model summary di sini. Nah, ini adalah output untuk uji koefisien determinasi R-square.
diperoleh nilai AJUS R-square 0,091 atau 9,1%, jadi variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 9,1%. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun pengolahan datanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.